Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi dari pertanyaan bagaimana kalau berbuat baik kepada sesama, kepada non-muslim ya. Ya, namanya berbuat baik itu banyak. Dia bisa kepada orang muslim ataupun dia kepada orang non-muslim. Nah, orang muslim sendiri bisa kepada tetangga, kepada kerabat, kepada orang tua. Dan tadi itu ada yang bertanya berkaitan dengan bagaimana kalau orang tuanya adalah non-muslim begitu. Nah, di sini saya mengambil pelajaran yang berkaitan dengan berbuat baik kepada sesama. Yakni di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, itu di dalam terjemahan untuk surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian untuk yang terjemahannya ayat 9 itu dikatakan sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oke, itu adalah surat Al-Qur'an yang menerangkan bagaimana kita untuk berbuat baik kepada sesama. Pada pembelajaran kali ini saya menanggapi dari pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana kalau berbuat baik kepada orang tua tapi beliau itu dalam keadaan non-muslim gitu. Atau kepada keseluruhan kepada teman-teman non-muslim yang beragama apapun. Nah, di sini di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang namanya adalah berbuat baik kepada sesama. Nanti ini ada hubungannya dengan ukhuwah, ada ukhuwah Islamiyah, berarti kepada berbuat baik kepada sesama orang-orang muslim. Ukhuwah Watoniyah berarti berbuat baik kepada sesama warga negara Indonesia, sesama warga negara Republik Indonesia. Kemudian ukhuwah Basyariyah atau ukhuwah Insaniyah, berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ini nanti masuk pada kategori berbuat baik kepada ukhuwah Insaniyah, kepada sesama manusia. Nah, di situ dalam terminologi dalam tanda kutip itu kafir itu ada beberapa macam. Yakni ada kafir harbi. Nah, kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi umat Islam. Untuk kafir harbi ini berarti tidak diperbolehkan seorang muslim untuk berkawan, berbuat baik kepada kafir harbi karena mereka memusuhi Islam. Karena mereka itu membuat chaos kepada orang Islam, memerangi orang Islam, menzalimi orang Islam. Makanya meskipun keadaannya itu sebagai orang tua misalnya, tetapi dia itu statusnya sebagai kafir harbi, maka si anak tidak diperbolehkan untuk berbuat baik. Kecuali ini orang tuanya memang posisi sudah bertobat dan tidak melakukan penyerangan kepada umat Islam, tidak menzalimi kepada umat Islam. Nah, itu baru diperbolehkan untuk berbuat baik. Nah, dari redaksi ayat ini itu ada asbabun nuzulnya ya. Ada asbabun nuzulnya. Jadi di sini ada istilahnya kafir harbi itu yang memerangi. Nah, kemudian yang kedua adalah kafir dzimmi.
kafir mustakman yang diakati aman, dan yang keempat adalah kafir mu'ahad yang diakati perjanjian untuk selain dari kafir harbi, dari kafir dhimmi, mustakman, dan kafir mu'ahad tadi, ketiganya ini adalah dijamin haknya. Jadi tidak boleh dibunuh kafir harbi, kafir selain kafir harbi dari kafir tiga tadi. Terus tidak boleh diganggu harta bendanya. Begitu. Pokoknya kehormatannya juga dilindungi sebagaimana mereka sebagai warga negara sesama umat Islam. Makanya itu tidak diperbolehkan untuk mendolimi orang lain, karena orang lain itu statusnya tidak mendolimi kita sebagai umat muslim. Nah, beda kalau aliran-aliran radikal, pokoknya kalau ketemu orang non muslim langsung dibunuh saja, langsung dibasmi saja, ini namanya tidak benar. Ya, sehingga nanti di Indonesia itu timbul aliran-aliran garis keras yang dulu sempat diburu oleh tim BIN itu, Badan Intelijen Nasional Indonesia, karena Densus 88, karena ini bisa merusak negara, bisa merusak tatanan kehidupan, bisa merusak hubungan antar agama, antar pemerintah, dan antar manusia. Itu makanya teroris itu adalah bukan hanya musuh agama, tetapi teroris itu menjadi musuh kemanusiaan, ya, karena tidak manusiawi, biadab itu perlakuannya. Begitu. Nah, ini berkaitan dengan ayat Al-Mumtahanah, dengan surat Al-Mumtahanah ini, ayat 8 dan 9, itu ada asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzul itu pada ayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi, termasuk juga dari Asma, yang terakhir adalah dari Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma ini adalah saudaranya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Asma binti Abu Bakar, ya. Dia berkata, ibuku mendatangiku, dan dia termasuk perempuan musyrik mu'ahad. Mu'ahad tadi sudah saya singgung, kafir mu'ahad itu adalah perempuan yang dijamin keamanannya melalui perjanjian. Jadi tidak boleh itu diganggu secara darah, artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu harta bendanya, termasuk kehormatannya. Itu adalah kafir mu'ahad. Jadi dia diakati aman melalui sistem perjanjian. Aku lalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mendatangiku dan dia tipe seorang penyayang, dalam tanda kutip gemar memberiku sesuatu. Nah, apakah boleh aku menyambung tali silaturahim kepadanya? Jadi ini Asma binti Abu Bakar, jadi istrinya Abu Bakar. Abu Bakar itu punya istri. Nah, istrinya ini ketepaan adalah termasuk dari kafir mu'ahad, begitu. Nanti di riwayat setelahnya akan diterangkan. Terus kemudian ibunya Asma adalah termasuk orang yang kafir mu'ahad, tetapi beliau itu seorang tipe penyayang, seorang tipe ibu yang penyayang. Nah, Asma sebagai anak ini bingung didatangi oleh ibunya. Ibunya sering memberikan sesuatu, sering menyayanginya. Lantas bingung tanya kepada Rasulullah, bolehkah aku menyambung tali silaturahim atau tidak ya Rasul? Begitu kira-kira, ya. Nah, beliau menjawab Rasulullah ini, ya sambunglah tali silaturahim ibumu. Artinya berarti orang-orang yang selain dari kafir harbi, dari beberapa harbi yang sudah saya sebutkan tadi, selain dari kafir harbi, maka diperbolehkan untuk berbuat baik. Begitu, ya. Di dalam Al-Qur'annya tadi antaberruhum wa tuqsitu ilaihim, ya, berbuat baik dan berlaku adil. Begitu. Riwayat lain ini dari jalur lain dari Ahmad, Bazar, Hakim, dan lainnya dari Abdullah bin Zubair. Ini termasuk riwayat yang paling
riwayat yang paling ujung ini diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair berkata, Qatilah binti Abdul Uzza mendatangi putrinya. Jadi riwayat yang tadi itu nama dari istri Abu Bakar namanya adalah Qatilah bin Abdul Uzza, ya. Qatilah binti Abdul Uzza mendatangi putrinya, yakni Asma binti Abu Bakar, dengan membawakan beberapa pemberian. Yakni kalau untuk riwayat yang kedua ini lebih jelas lagi, lebih detail apa sesuatu itu yang dibawa, yakni makanan yang terbuat dari biji sawi dan kismis atau anggur kering, keju dan mentega. Dia adalah perempuan musyrik, tetapi Asma tidak menerima pemberian tersebut, atau dalam riwayat yang diredaksikan oleh Abdullah bin Zubair, atau dia masuk rumah, ya begitu, atau dia masuk rumah. Artinya ibunya ini memberikan sesuatu tadi, memberikan ini berupa hidangan dari biji sawi, kismis, anggur, keju dan mentega. Tetapi Asma ini posisinya bingung, apakah aku menerima pemberian dari ibuku atau tidak? Atau dalam tanda apa ya, dalam keterangan lain, Asma posisinya bukan bingung seperti itu, tapi Asma langsung masuk rumah begitu. Dia masuk rumah sehingga dia mengirim utusan kepada Aisyah. Aisyah ini adalah berarti sebagai saudara dari Asma, dan meminta menanyakan perihal ini kepada Rasulullah. Di Asma itu mengirim utusan kepada Aisyah, saudaranya, agar Aisyah itu menanyakan perihal yang dihadapinya kepada Rasulullah. Lalu Aisyah memberikan kabar padanya dan memerintahkan untuk menerima hadiahnya dan supaya mempersilahkan ibunya untuk masuk ke rumahnya. Nah, begitu. Lalu Rasulullah itu ketika ditanya Siti Aisyah, Rasulullah itu memberikan jawaban bahwa boleh untuk menerima hadiah dari ibunya dan boleh untuk menjalin silaturahim, menyambung silaturahim kepadanya. Itu dikabarkan oleh Siti Aisyah jawaban dari Rasulullah. Jadi ini berbuat baik kepada sesama, baik itu kepada muslim atau non muslim, itu harus wajib berbuat baik, ya. Tidak boleh sawena-wena, karena mereka itu bukanlah kafir harbi, bukanlah kafir yang memusuhi kita. Termasuk ini kalau ada dilema diantaranya adalah orang tua, ya, orang tua. Nah, orang tua itu kalau tidak kafir harbi tetap itu dijamin silaturahimnya, disambung silaturahimnya. Bagaimana dalam ayat lain dikatakan wasohibhuma fid dunya ma'rufa, ya. Begitu. Itu saja dari tambahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.